Tapi asosiasi itu ada pertemuan gitu, Pak? Dolar Amerika Serikat perkasa, sementara rupiah keok. Itulah yang terjadi sepekan ini. Rupiah terus merosot hingga Rp17.700 per dolar Amerika Serikat. Meski setiap hari masyarakat Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat jual beli, melemahnya rupiah adalah sebuah sinyal bahaya. Sinyal bahaya itu adalah kenaikan sejumlah harga barang akibat melonjaknya harga bahan baku yang merupakan barang impor. Sebagian masyarakat pun mengaku merasakan kenaikan harga barang belakangan ini. Karena kita kan masih banyak butuhnya ya, kayak kosmetik, bahan-bahan BBM juga pastinya akan naik kan, gitu. Jadi akan berpengaruh banget di kehidupan kita. Harga dolar jadi naik karena rupiah turun, terus itu yang otomatis kan harga-harga kayak bensin dan lain-lain itu kan bakal berpengaruh juga. Pasti harga makanan nih naik kan, jadi kita itu jarang bisa makan makanan yang enak kayak gitu. Terus habis itu harga sayuran juga naik. Tidak hanya dirasakan masyarakat sebagai konsumen, melemahnya rupiah terhadap dolar juga mengancam industri di tanah air. Bahan baku impor yang dibeli menggunakan dolar dipastikan biayanya membengkak. Tidak hanya menghantam industri besar, usaha kecil seperti produsen tahu dan tempe yang bahan baku kedelainya diimpor pun mengaku terancam dengan loyonya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Seperti dialami pabrik tahu Sumber Makmur di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Iswati, pemilik pabrik tahu Sumber Makmur, mengaku dalam sehari membutuhkan 1,5 ton kedelai impor untuk kebutuhan produksi. Dengan naiknya harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram, Iswati mengaku pendapatannya menurun drastis hampir 20%. Kita komoditasnya kan kedelai, kedelainya juga full impor. Jadi ya mau nggak mau ya dolar tetap berpengaruh sama kita. Pengusaha pengrajin tahu sama tempe tetap pengaruh. Ancaman gulung tikar tidak hanya membayangi pemilik pabrik tahu Sumber Makmur, tapi juga puluhan pekerjanya. Seperti yang dirasakan oleh Asnah, perempuan yang telah bekerja selama 20 tahun ini mengaku menggantungkan hidupnya dari pabrik tahu. Pendapatan berkurang karena produksi menurun imbas mahalnya harga bahan baku memang menjadi momok bagi pekerja borongan seperti Asnah. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini dengan Mas Fitra, Pak Edi, dan juga Mas Rifki. Tadi sebelum jeda saya mau tanya ke Pak Edi, ini sebagai pelaku usaha, kita tahu betul bahwa memang tidak selamanya depresiasi rupiah terhadap dolar itu selalu membawa dampak negatif. Tentu ada sektor-sektor usaha juga yang diuntungkan. Tapi kalau Pak Edi begitu dan teman-teman UMKM lainnya, bagaimana memandang situasi saat ini? Ya, menarik pertanyaannya karena kita coba bagi dua kelompok lah. Dua kelompok, yang satu kelompok yang memang merasa sangat terdampak dengan depresiasi daripada rupiah kita, tetapi ada kelompok juga yang bagus dong, Dapat cuan para justru. wisata misalnya, Betul. cuannya Lebih orang banyak. datang lebih murah, nah tipe-tipe itu. Ya. Jadi kita mesti melihat dengan kacamata yang lebih fair, apa dampak terhadap kelompok pertama dan apa dampak terhadap kelompok kedua. Okay. Dan kalau kita mau jujur, kelompok pertama lah adalah kelompok yang mayoritas. Karena yang bergerak di pariwisata dan eksportir misalnya, ya mereka pasti punya dampak. Waduh, rupiah barang saya lebih laku nih, lebih banyak cuannya nih. Tetapi yang kelompok pertama yang sangat merasakan dampak terhadap melemahnya rupiah kita. Oke, kalau bicara soal kelompok pertama, Pak, dampak langsung apa sih Pak yang paling terasa begitu oleh teman-teman pelaku usaha, terutama teman-teman UMKM? Satu, misalnya bahan baku mereka terhadap bahan baku mereka untuk produksi mereka, kalaulah barang bakunya adalah bahan baku impor, pasti akan berdampak dengan melemahnya rupiahnya, pasti akan berapa. Nah,
Yang kedua adalah bahwa mereka pada posisi yang dilematis itu tadi. Kami mau naikkan, Naikkan harga begitu. ya naikkan Konsumen harga, takut pergi. konsumennya bentar lagi ya, mahal kok. Hmm. Atau kita tetap mempertahankan nilai harganya dan keuntungannya, margin profitnya akan berkurang. Oke. Saya sampaikan kepada teman-teman, lakukan yang terbaik, pertahankan jumlah konsumen kita, keuntungan kita bisa berkurang. 15 menjadi 9%, oke. Tetapi 9% bisa tetap menghidupkan kita kan, menghidupkan usaha kita, menghidupkan keluarga kita, anak-anak bisa sekolah, dan kita tetap bisa memberikan kontribusi bagi Republik ini. Oke. Nah, itu yang paling penting. Jangan patah arang. Akan Oke. gitu. Mas Riffi melihatnya kalau misalnya teman-teman pelaku usaha terus dibiarkan dalam kondisi seperti itu, begitu misalnya, taruhlah misalnya dalam kurun waktu 3-6 bulan begitu, marginnya yang dikurangi, apa sebenarnya dampaknya untuk ekonomi Indonesia secara keseluruhan? Yang pasti terjadi perlambatan ya, karena saat kemudian harga-harga meningkat, gara-gara cost of import meningkat, kan pilihannya dua. Antara pass through ke konsumen, harganya jadi naik di level konsumen. Dibebankan kenaikannya kepada Ya, konsumen ke lah. konsumen, begitu. implikasinya adalah daya beli masyarakat turun. Ya. Daya beli masyarakat turun, konsumsi turun, akan terjadi perlambatan ekonomi. Kalau tidak di pass through, artinya diserap oleh produsen, either sebagian profit marginnya atau seluruh profit marginnya habis, maka kemudian produksinya juga akan turun, gitu, karena cost of production meningkat, gitu. Atau dalam kasus yang lebih parah, bisa jadi dia gulung tikar, gitu, bisa jadi memicu terjadinya PHK. Kalau PHK terjadi, pengangguran meningkat. Daya beli masyarakat pun akan turun gitu. Jadi ujung-ujungnya akan terjadi perlambatan ekonomi kalau kondisi ini terus berkepanjangan. Nah, ini yang memang perlu diantisipasi oleh pemerintah, kenaikan harga walaupun di level inflasi ini belum terlihat naik, karena inflasi itu kan harga di tingkat konsumen. Mungkin belum terlihat naik, tapi tingkat harga di level produsen ini sudah mulai naik gitu. Dan ini memang perlu menjadi warning sign untuk mengambil kebijakan yang tepat di kondisi genting saat ini. Dan tentu kita tidak mau ini menjadi permasalahan yang seperti efek domino begitu ya, Betul. Mas, yang terus-menerus. Nah, Pak Edi, apakah concern ataupun hal-hal seperti ini sudah dikomunikasikan kepada misalnya pihak Kementerian UMKM begitu, intervensi-intervensi yang diharapkan dari pemerintah untuk bisa membantu geliat teman-teman pelaku usaha ini tetap ada? Iya, saya kira kami selalu mengkomunikasikan Rutin. ini. Salah satulah yang selalu saya agak cerewet tentang itu. Belanja APBN, APBD, lembaga-lembaga BUMN kita, aturan mainnya kan 40% dibelanjakan untuk produk lokal. Lakukan itu. Oke. Sehingga kita bisa mempertahankan adanya kemampuan beli bagi produk-produk lokal kita, produk-produk UMKM kita. Akan gitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya gimana dong? Saya beberapa kali ketemu, saya bilang, oke, Kementerian Bapak atau Ibu, jujur, berapa persen deh? Belanja Anda 40% nggak? Akan gitu. Tolong bantu itu. Ya, karena itu sudah kita atur bersama, disepakati bersama. Dan misalnya sekarang mengenai kemampuan modal kerja. Ya udahlah, kalau peraturan yang 100 juta ke bawah tidak perlu pakai kolateral, ternyata tidak dalam pelaksanaan tidak diterapkan. Berapa sih supaya bisa 50 juta, 25 juta? Tetapi mari berusaha untuk jujur. Kalau bisa diberikan dengan jumlah misalnya, oke, kami mampu memberikan dengan tanpa jaminan 25 juta, berlakukan itu. Supaya kami bisa bertahan. Oke. Karena sekali lagi saya katakan, kontribusi UMKM dalam mempertahankan kondisi ekonomi ini adalah besar menurut pihak kami sebagai pelaku-pelaku UMKM. Gitu, Mbak Dia. Sepakat Pak, bahwa UMKM ini jadi salah satu pilar penopang begitu ya. Mas Fitra, bagaimana memandang hal ini? Bahwa memang UMKM ini adalah salah satu sektor penopang, tentu kita semua sepakat, kemudian ada beberapa sektor yang terdampak ketika rupiah berada dalam situasi sekarang. Pemerintah memandangnya seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang
belum ada intervensi atau akan diberikan intervensi atau seperti apa Mas Fitra? Iya, jadi UMKM itu akan selalu menjadi penopang utama ya. Jadi bagaimana secara historis kita melihat Indonesia bangkit setelah krisis moneter tahun 1998 karena UMKM. Bagaimana kita tetap resilient ya sepanjang COVID itu juga karena UMKM ya. Dan oleh karenanya kita juga melihat sekarang UMKM itu juga memegang peranan yang penting ya untuk mempertahankan resiliensi bangsa kita karena masyarakat pada umumnya memang berada di sektor UMKM. Apalagi kalau kita melihat juga performa dari kuartal 1 ya, kalau kita melihat secara sektoral aktivitas manufaktur berdasarkan sektor usaha itu cuma tumbuh 5,04%. Memang lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 tahun yang sebelumnya ya, 2025 cuma 4,55%. Tapi kalau dibandingkan dengan misalnya sektor akomodasi, makanan dan minuman itu tumbuh 13%. Sektor transportasi dan pergudangan itu tumbuh 8,04%. Sektor jasa-jasa lainnya 9%. Di mana semua ini adalah sebenarnya ekosistem UMKM gitu kan. Nah, ketika UMKM ini sedang mendapatkan tekanan ya sebagaimana yang kita lihat sekarang tadi yang seperti disampaikan Mas Rifki juga bahwa saya juga sudah melihat datanya bahwa ada gap yang semakin besar antara Producers Price Index dengan Consumer Price Index. Produsen itu mengabsorb tadi ya menggunakan marginnya atau dalam beberapa kasus ya ini disebut sebagai shrinkflation. Jadi tidak ada inflasi di level konsumen atau belum ditransmisikan, tetapi bungkusnya ya menjadi lebih tipis, isinya lebih terbatas, tempenya juga lebih tipis, gitu kan? Kenapa? Karena produsen tidak sampai hati untuk menaikkan harga. Karena apa? Ketika dinaikkan harga, demand-nya kan drop juga. Ini masih bisa beli nggak? Tukang gorengan sekarang juga melihat ya harga-harga plastik juga meningkat. Tidak sampai hati untuk menaikkan harganya. Kenapa? Karena konsumennya terutama kan konsumen UMKM ini kan juga banyak di kelas menengah ke bawah yang memang berada dalam tekanan juga. Nah dalam hal ini sudah ada perbincangan-perbincangan di dalam internal kabinet juga untuk kemudian memberikan semacam insentif ya, insentif fiskal masih didiskusikan, saya juga belum tahu detailnya untuk kemudian melihat dan memetakan ya bagaimana ini industri-industri yang memang terpapar ya langsung dari sisi ongkos produksinya sehingga kemudian ini bisa diintersepsi tidak kemudian memotong margin secara signifikan dari produsen karena kalau misalnya produsennya begini terus ya hitungan saya ya bukan hitungan resmi pemerintah itu cuma bisa bertahan 3-4 bulan ya baru kemudian bisa ditransmisikan ke konsumen kalau misalnya masih bertahan sampai 4 bulan ya itu segera bisa ditransmisikan ke konsumen karena udah nggak tahan lagi. Betul. Nah kalau sudah seperti itu makanya yang menderita kan juga rakyat kebanyakan makanya ini sudah mulai dipetakan industri-industri mana yang terpapar paling besar ya itu sudah ada diskusi ke sana dan juga belajar dari tahun 2022 ketika pada saat itu juga terjadi perang Rusia Ukraina bahkan BBM itu sudah disesuaikan dinaikkan harga 30% tetapi inflasi pada saat itu di tahun 2022 awalnya banyak yang menebak ini sudah 2 digit atau bahkan ada yang menyebut ekonom ada sangat ekstrim sekali itu bisa hiperinflasi. Nah tapi kejadiannya cuma 6% bahkan less than 6%. Kenapa? Karena pada saat itu ya ada satu model intervensi yang tidak menggunakan uang yang sangat besar, tetapi dilakukan dalam konteks menambah produksinya. Nah, apa yang dilakukan? Bulan Agustus di tahun 2022 ada himbauan dari Presiden waktu itu Presiden Jokowi dan juga Pak Tito kepada kepala-kepala daerah untuk menanam cabai. Kesannya sederhana. Tetapi ketika diumumkan Agustusnya, di bulan Oktobernya sudah ada deflasi cabai dan di mana kalau kita melihat dari komponen inflasi, ini tomat, bawang merah, cabai, ya ini kan bahan sambal. Ya. Ini orang Indonesia sangat gemarnya sambal. Jadi ini jadi komponen volatile food yang juga paling signifikan. Ketika itu diintervensi, ternyata itu mampu untuk membawa atau mengkontain inflasi kita tidak sampai double digit. Nah, model seperti ini yang ingin dibawa di KRI di tahun ini karena kita sudah belajar this is not our first rodeo ya. Dari sisi harga minyak itu juga tidak terjadi tahun ini aja. Tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi gitu kan. Nah, maka menjadi model intervensi yang harusnya bisa kita lakukan juga di tahun ini. Oke. Tadi salah satu concern dari Pak Edi dan juga teman-teman adalah bahwa ada kementerian lembaga yang bahkan juga tidak patuh terhadap komitmen untuk membelanjakan minimal 40%. Kenapa sih Mas sesulit itu untuk bisa memastikan bahwa 40% itu disumbang dalam tanda kutip ya disumbangkan ataupun dibelanjakan ke teman-teman UMKM begitu? Dalam hal ini saya harus meminta maaf kepada Pak Edi ya. Ini bagian dari PR kami ya. Nanti ada satgas di bottlenecking ya. Untuk kondisi-kondisi seperti ini akan kita pantau ya dan akan kita enforce. Karena ya
enforcement ini yang paling penting ya dalam konteks institusional ya, government effectiveness ya, rule of law dan regulatory quality itu menjadi salah satu patron kita dan mudah-mudahan ini bisa kita dorong segera ya karena ya tentunya banyak kementerian-kementerian yang kalau kita lihat kinerjanya juga mungkin masih perlu didorong lagi ya nanti Pak Edi sampaikan saja catatannya kita akan catat mungkin kalau bisa lapor bikin tulisan ya atau segala macamnya itu supaya bisa dijadikan bahan kita untuk mendorong teman-teman di kementerian ini untuk bisa mengenforce itu minimal 40% karena ini adalah bagian dari bagaimana membangun resiliensi ekonomi kita juga. Oke, saya mau beralih soal hal-hal yang sudah kita lakukan sebenarnya karena tadi kalau kita lihat data bahwa memang penurunannya bukan sekedar 2 atau 3 hari tapi bahkan Mas Revi juga menyebutkan dari akhir 2024 juga sudah ada tanda-tanda pelemahan itu. Pemerintah kan sebenarnya tidak diam saja bahwa memang ada sejumlah intervensi, ada hal yang dilakukan termasuk Bank Indonesia yang beberapa waktu lalu konvers menyebutkan ada 7 langkah yang dilakukan begitu. Saya mau tanya dulu ke Mas Rifki. Mas Rifki ketika sakitnya itu sudah diobati secara perlahan, kenapa kita tak kunjung sembuh? Kenapa kita tidak langsung melihat dampaknya? Apakah memang sesulit itu dengan situasi yang sekarang? Atau seperti apa penjelasan bahasa bayinya, Mas? Mungkin penjelasan yang paling crude-nya itu adalah solusinya tidak tepat dengan masalahnya gitu. Jadi dokternya kurang jago gitu, Mas? Ya ibaratnya pusing dikasihnya obat batuk. Gitu. Bahwa isunya sekarang ini kan salah satu yang paling krusial itu adalah isu fiskal. Isu fiskal di mana ruang fiskal kita sangat sempit. Dan kita tahu sempitnya ini karena berbagai hal. Salah satunya ini adalah program-program yang secara fiskal itu mahal. Ada MBG, ada KDMP. Di tengah kondisi ruang fiskal kita sangat sempit, harga minyak mahal, subsidi BBM meningkat, dan ini nggak pernah diadres gitu. Ruang fiskal ini nggak pernah diadres secara proper oleh pemerintah gitu. Gimana caranya kita memperlebar ruang fiskal kita gitu. Memang di satu sisi intervensi moneter mampu menjaga stabilitas rupiah to some extent. Artinya tanpa intervensi Bank Indonesia mungkin rupiah bisa lebih terpuruk lagi gitu. Tapi dengan kondisi ini pun tidak cukup untuk memperbaiki concern yang disampaikan oleh investor tadi bahwa ruang fiskal kita sangat sempit, worry terhadap kemampuan membayar utang pemerintah kita ini masih belum terlalu diadres. Dan kalau kita lihat sekarang dari postur APBN kita itu kan sering dibilang debt to GDP ratio kita aman. Rasio utang kita aman di bawah 40%. Tapi kan kita bayar utang tidak dengan GDP, kita bayar utang kan dengan penerimaan negara. Gitu. Sedangkan tax ratio kita atau rasio perpajakan kita ini selalu stagnan di level 10%. Gitu. Bahkan kalau kita pakai standar IMF harusnya itu debt service ratio artinya pembayaran bunga utang terhadap penerimaan itu kira-kira 2 kali lipat dari tax ratio gitu. Kalau pakai rasio itu harusnya debt service ratio kita yang aman itu kisaran 18-20%. Sekarang beban bunga utang plus cicilan bunga utang itu kita sudah 40-an% gitu. Jadi jauh dari level aman berdasarkan standar debt service ratio tadi gitu. Artinya kita belum mengadres bagaimana kemudian kita bisa memperlebar ruang fiskal kita, mengalokasikan belanja kita secara produktif yang memang ini sebetulnya paling ditunggu gitu untuk bisa mengadres apakah investor ini menjadi berminat kembali untuk berinvestasi di Indonesia. Oke, menarik nih Mas, karena kalau bicara fiskal kemudian tadi menyebutkan ada beberapa program yang dirasa sebenarnya secara fiskal ini cukup berat dengan situasi kita yang sekarang. Tapi kan sebenarnya pemerintah ini menyebutkan bahwa program-program yang sebenarnya mungkin cost-nya ini cukup banyak seperti misalnya MBG, terus tadi KDMP, Mas Revi menyebutkan ini juga turut melibatkan UMKM. Nah saya mau tanya dulu sebenarnya ke Pak Edi, seberapa dilibatkan sih sebenarnya UMKM di program-program prioritas pemerintah? Jujur ya, separuh hati tuh. Oke, kenapa begitu Pak? Melibatkan UMKM di program MBG itu. Menurut saya separuh hati. Oke. Di mana letak separuh hatinya Pak? Kenapa bisa disebutkan separuh hati? Ada institusi-institusi yang sebenarnya nggak perlu ikut serta dalam MBG.
tetapi dilibatkan. Dan itu menghilangkan porsi Ya, dari UMKM kan maksud gitu Pak Edi. ya. Itu yang kita lihat. Oke, kenapa institusi ini dilibatkan dalam posisi memperluas MBK itu? Oke. Kenapa tidak ditawarkan kepada yang memang spesialisasinya berusaha gitu ya? Saya kira kita semua tahu institusi-institusi seperti apa itu. Oke. Memang justifikasinya, oh mereka punya network, ya ajar dong bagaimana membuat network itu. Oke. Dampingi dong, berikan ruang dong, kan gitu. Tapi oke lah, kita mencoba melihat. Cuman ada catatan yang menurut saya yang juga harus kita gumuli. Data yang ada itu kurang lebih 7,4 juta anak usia sekolah Ya. terpaksa berhenti bersekolah di Indonesia karena masalah ekonomi. Mereka akan lari kepada menjadi pelaku-pelaku UMKM. Oke. Apa jualan tisu di jalan atau apa? Saya pernah bertanya kepada salah satu gubernur, Pak Gub, Anda kemana? Apa yang Anda buat dengan anak-anak usia sekolah kita yang terpaksa berhenti? Apakah membiarkan mereka menjadi gelandangan, bajingan, pelacur, atau kita buat apa? Mari kita berpikir serius tentang itu, termasuk tolong berpikir serius tentang pengembangan UMKM karena mereka pasti akan jadi pelaku-pelaku UMKM. Ya, mungkin cuci-cuci piring lah untuk apa, karyawan, pegawai atau apa. Tetapi pikirkan dengan serius. Artinya solusi yang ada saat ini bahwa menampung mereka adalah kegiatan-kegiatan UMKM. Berikan ruang kepada kami untuk masuk, termasuk saya kembali menjadi mitra MBG yang Ataupun aktif. program prioritas Ya, lainnya. gitu Begitu. ya. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti usai jeda saya akan berikan Mas Fitra untuk memberikan jawaban ataupun dari perspektif dari sebagai pemerintah ataupun regulator. Jangan kemana-mana, diskusi menarik ini akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.